Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, jangan pernah bergantung sama yang lemah. Udah, benerin hubunganmu sama Allah, kamu tidak akan pernah menyerah dari apapun. Dan saya kasih tahu kabar gembiranya, kalau hubungan kamu baik sama Allah, kamu hidup di dunia secara sederhana. Oh, yang kemiskinan sekarang. Kalau ada di antaramu yang pernah menyerah karena kemiskinan, ibu, adik, kakak, saya kasih tahu. Sesedikit apapun rizkimu cukup untuk membiayai hidupmu. Tapi sebanyak apapun rezekimu, uangmu nggak akan pernah cukup jika untuk membiayai gaya hidupmu. Dengar? Sesedikit apapun rezekimu cukup kalau hanya untuk membiayai hidupmu. Buat makan, buat pakai baju, itu cukup. Saya nggak pernah kok ngeliat orang dari miskinnya sampai kemana-mana nggak pakai baju. Kamu kenapa kok nggak pernah pakai kerudungan? Saya miskin, ustazah. Nggak pernah saya, nggak pernah. Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, nggak pernah saya lihat orang dari miskinnya sampai nggak pakai baju. Saya nggak pernah lihat sampai sekarang orang yang dari miskinnya sampai nggak bisa makan gitu. Nggak pernah kok saya. Semuanya dikasih sama Allah. Urusan untuk hidup nih, makan, pakaian gitu kan. Pasti Allah Subhanahu Wa Taala bakalan kasih, teman-teman saudaraku sekalian. Bakalan kasih, nggak usah khawatir. Urusan rezeki makanan nih ya. Ya, dengerin. Kamu dalam perut ibu kamu tuh, pernah ada yang kelaparan apa enggak? Ada enggak dokter periksa, wah anak ibu stres nih. Dalam kandungan ibu anakmu stres. Kenapa gitu? Kelaparan. Ya Allah. Rezekinya disampaikan. Ibu menurutmu mana yang lebih rumit? Ngasih rezeki sama janin dalam kandungan, apa kepadamu yang sekarang udah mulai kelihatan di CCTV? CCTV Indomaret kelihatan tuh. Kamu kalau masuk Indomaret. Teman-teman sekalian, kamu udah ada di atas muka bumi ini. Udah jelas semuanya rupa-rupanya. Allah gak bakalan lupa ngasih sama kita makanan. Tenang aja. Gak bakalan lupa Allah SWT buat ngasih kepada kita makanan. Teman-teman sekalian, pernah ada seorang bapak sama seorang anak. Gitu ya. Anaknya bilang, ya Allah Pak, kita hari ini udah gak punya apa-apa nih Pak. Kita bakalan tidur dalam keadaan lapar nih Pak nih hari. Bapaknya bilang kayak begini, jangan GR nak. Kok GR Pak? Jangan bangga dulu, jangan sombong kamu. Kok gitu Pak? Ya itu kan hidupnya caranya para nabi, para wali nak. Kita mah gak nyampe nak segitu. Gak lama kemudian datang orang ketuk pintu. Ngasih makanan, dia bilang kita lagi ada kenduri, lagi ada hajatan. Kirimin makanan tuh, karena kita mah gak bakalan dibiarin lapar sama Allah. Yang lapar itu Nabi Muhammad. Sampai mengganjal perutnya dengan batu. Kita gak bakalan pernah sampai di derajat seperti itu. Yang lapar itu para perempuan-perempuan solehah. Sayyidah Aisyah tahu rasanya lapar. Berbulan-bulan tidak ada yang masuk dalam perut kami lal aswadain kecuali air makurma. Sayyidah Aisyah pernah. Sayyidah Fatimah pernah. Wahai Abu Ayyub, kirimkan daging ini kepada putriku Fatimah, akan menjadi makanan pertama yang masuk dalam perutnya sudah 3 hari 3 malam. Tapi kalau yang kayak kita-kita nggak bakalan sama Allah dijadiin lapar. Jadi tenang aja. Kamu mengeluh terhadap kemiskinan. Enggak, kamu enggak miskin. Kamu bukan miskin, kamu hanya kurang syukur. Kamu hanya memperbanyak tuntutan dalam hidupmu. Ngerasa perlu buat kredit panci. Ngerasa perlu buat ikutan jalan-jalan. Gitu kan? Ngerasa perlu. Padahal kamu enggak pergi jalan-jalan, enggak apa-apa. Kan begitu ya? Padahal kamu gak pergi ke mall, gak apa-apa. Pernah gak ada orang masuk rumah sakit, kenapa tuh? Gak belanja 2 bulan? Pernah lihat? Ya pernah. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, udah. Gak ada ceritanya. Kita bakalan dikasih kemiskinan yang sampai miskin banget, gak ada ceritanya. Tinggal syukuri aja. Dan kalau kamu sama Allah dibikin rezekinya terbatas di dunia ini, nanti kamu akan syukuri di akhirat. Kamu akan mensyukurinya di akhirat nanti. Karena itu merupakan doanya Nabi Muhammad SAW untuk keluarganya. Allahumma ja'al rizqa alin nabi kafafa. Ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Nabi Muhammad hanya yang secukupnya aja. Kalau kamu merasa rizki kamu kok secukupnya aja. Ya Allah, alhamdulillah nih kayaknya udah mulai mirip sama doanya Nabi Muhammad.
Gitu. Jangan lihat ya Allah kapan dia punya mobil ya. Ya Allah cuma bisa lihat doang. Katanya disolawatin, pegang-pegang solawatin. Nah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Kalau Allah lihat kamu perlu, kamu bakalan dikasih. Ya, kalau Allah lihat kamu perlu, kamu bakalan dikasih. Kalau kamu dikasih yang secukupnya, karena Allah Maha sayang sama kamu. Takut kamu hisapnya kepanjangan di hari akhirat. Gitu kan? Dah, nggak usah ada yang perlu membuatmu menyerah. Cukup bagimu untuk selalu mengangkat tanganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku lemah. Namun aku tak pernah takut sebab bersamaku ada Engkau Zat yang Maha Kuat. Ya Allah, aku miskin. Namun aku tak pernah takut sebab bersamaku ada Engkau Zat yang Maha Kaya. Ya Allah, aku bodoh. Namun aku tak pernah takut sebab bersamaku ada Engkau Zat yang Maha Tahu segalanya. Ya Allah, kuatkanlah aku dengan kekuatan-Mu. Karuniakan, pahamkan kepada aku ilmu-Mu. Ajari kepada aku ya Allah cara mendekat kepadamu. Bimbing aku dan pandanglah aku senantiasa dengan pandangan kasih sayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Ila hadratin Nabi. Semoga semua yang hadir tempat ini dikaruniai kekuatan untuk bersandar hanya kepada Allah. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.